Selanjutnya untuk persamaan 3.3 ini menunjukkan K di sini adalah isothermal compressibility. Jadi rumus ini digunakan ketika terjadi proses kompresi pada kondisi isothermal atau pada kondisi suhu yang tetap. Persamaan 3.2 dan 3.3 ini bisa diaplikasikan untuk persamaan 3.4 untuk menghitung perubahan volume. dV per V sama dengan beta dikali dt. dt ini adalah perubahan suhu, min K dikali dP. dP ini adalah perubahan tekanannya. Nah, perbedaannya untuk volume expansivity itu terjadi pada tekanan yang konstan, pada pressure yang konstan, tekanan yang konstan. Sedangkan isothermal compressibility itu terjadi pada suhunya yang konstan. Persamaan 3.4 kemudian bisa diaplikasikan di persamaan 3.5 sehingga persamaannya menjadi ln V2 per V1 sama dengan beta dikali T2 min T1 min K dikali P2 min P1. Jadi volume, temperatur, dan tekanan ini adalah fungsi keadaan. Jadi perubahannya kita menggunakan rumus kondisi akhir dikurang dengan kondisi awal. Nah, persamaan ini bisa digunakan untuk persamaan ini yang 3.5 bisa digunakan untuk menghitung volume 2 atau volume akhir jika volume awalnya diketahui. Nah, di atasnya ini sebenarnya ada keterangannya. Terima kasih ya tadi yang mengingatkan untuk recording, jadi saya lupa. Terus recording yang kemarin juga karena masih proses diedit, jadi nanti mungkin hari ini baru diupload. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, di sini ada yang namanya incompressible fluid. Kalau kalian mungkin sudah sering dengar kata-kata ini. Jadi incompressible fluid itu adalah fluida yang tidak terkompresi. Walaupun dia dilakukan perubahan tekanan, dia dikompres gitu ya, maka tekanannya itu tetap tidak mengalami perubahan. Nah, pada kondisi incompressible fluid ini, maka nilai beta dan K itu sama dengan 0. Untuk liquid, nilai beta, volume expansivity-nya itu hampir selalu bernilai positif, terkecuali untuk air yang berada pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Dan nilai K-nya juga biasanya akan bernilai positif. Terus gimana cara dapat nilai beta dan K gitu ya. Untuk menghitung nilai beta dan K itu kalian bisa mencari jurnal, misalnya mau mencari nilai beta dan K untuk aseton, maka bisa dicari jurnal dari eksperimen orang yang sudah pernah dilakukan. Nah, di example 3.1 ini mungkin kalian masih ingat, di sini kasusnya adalah aseton dengan suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 bar. Kemudian diketahui betanya sebesar 1,487 sekian, K-nya 62 kali 10 pangkat min 6 bar pangkat min 1, kemudian volume awalnya V1-nya juga diketahui. Disuruh mencari nilai dari dP per dT pada volume konstan pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 bar. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah berapa tekanan yang dihasilkan akibat adanya pemanasan konstan dari suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 bar ke 30 derajat Celcius. Jadi ditanya, jika sistem tadi yang awalnya 20 derajat Celcius, kemudian suhunya kita naikkan, bagaimana perubahan tekanannya? Pertanyaan yang ketiga adalah perubahan volume yang terjadi ketika suhunya dirubah dari 20 derajat Celcius dan tekanan 1 bar, kondisinya dirubah menjadi 0 Celcius dan 10 bar. Untuk pertanyaan yang A, penyelesaiannya adalah untuk menghitung dP per dT pada volume konstan, bisa kita gunakan persamaan 3.4. Jadi langsung dimasukin aja nilai-nilainya, dapatlah hasilnya 24 bar derajat Celcius pangkat min 1. Kemudian yang B, bagaimana kalau misalnya tadi suhunya itu dinaikkan jadi 30 derajat Celcius, berapa tekanannya? Jadi kita ambil dulu untuk
T1-nya itu adalah 20, kemudian T2-nya itu adalah 30 derajat Celcius, sehingga delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Kemudian kita bisa menghitung nilai delta P dengan menggunakan persamaan beta per K dikali delta T. Di sini beta per K-nya dihitung nilai 24, kemudian dikali 10, 240 bar, sehingga P2-nya adalah P1 plus delta P. Jadi 1 bar pada kondisi awal ditambah 240 menjadi 241 bar. Jadi dengan hanya ada perubahan suhu 10 derajat Celcius, itu ternyata pada aseton ini sangat mempengaruhi sekali terhadap kondisi tekanannya, bisa naik sampai 240 bar perubahan delta P-nya. Kemudian yang C, dia menanyakan gimana perubahan volumenya kalau misalnya suhu 20 dan 1 bar itu dirubah menjadi suhunya tadi 0 derajat dan tekanannya kalau nggak salah, bentar ya, dan tekanannya 10 bar gitu. Nah, caranya kita menggunakan persamaan 3.5. Jadi ln V2 per V1, kemudian dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui, didapatlah nilai V2-nya itu sebesar 1,249 cm pangkat 3 per gram. Sehingga delta V-nya, perubahan volumenya, tinggal dimasukin aja V2 min V1. Jadi di sini masih contoh soalnya yang gampang. Sebelum kita masuk ke virial equation of state, kita akan membahas sedikit tentang gas ideal. Nah, di sini tentang gas ideal kita perlu diingatkan lagi ya, untuk menghitung persamaan virial pada kondisi gas ideal, maka nilai Z-nya itu pasti sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kondisinya gas ideal, kalian tidak perlu lagi menghitung nilai Z. Kita bisa langsung asumsikan Z-nya itu sama dengan 1. Kemudian kalian juga pasti masih ingat persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Terus kalau misalnya molnya itu 1, maka persamaannya bisa dituliskan menjadi PV sama dengan RT. Karena tidak ada pada gas ideal itu tidak ada interaksi antar molekul, maka energi dalam dari ideal gas itu dia akan bergantung pada temperatur. Jadi hanya pada perubahan temperatur saja. Selanjutnya, kita mengenal tentang cubic equation of state atau EOS. Untuk apa sih belajar equation of state ini? Equation of state ini menunjukkan, menggambarkan dari behavior dari pressure, volume, dan temperatur. Jadi equation of state ini menunjukkan hubungan antara pressure, volume, dan temperatur dari suatu liquid atau juga yang ada pada fase uap. Nah, untuk aplikasi dari EOS ini sangat banyak digunakan kalau kalian menggunakan programming seperti Aspen untuk proses desain pabrik, itu pasti akan disuruh memilih equation of state-nya mau menggunakan yang mana gitu. Pasti HISIS itu akan merequest kalian untuk memilih equation of states yang sesuai dengan reaksi produk yang ingin kalian hasilkan dan juga bahan baku yang kalian masukkan dan input di dalam desain tersebut. Sebelum kita masuk ke rumus-rumus dari equation of state, kita membahas dulu untuk mengingatkan kalian tentang apa sih itu zat murni gitu. Nah, zat murni itu adalah zat yang mempunyai komposisi kimia yang tetap atau stabil. Contohnya ada, kalau nitrogen, ya dia nitrogen sendirian aja di dalam sistem. Atau misalnya ada udara, kemudian juga ada campuran antar fase, ada uap dan liquid, tapi senyawanya itu sama, ya air gitu. Jadi misalnya ada satu wadah, kemudian ada air dalam fase liquid, dan ada air yang juga berada dalam fase gas. Nah, kalau zat murni, bukan zat murni, itu terdapat berbagai jenis senyawa dan juga terdapat dua fase yang berbeda. Jadi kalau misalnya udara itu kan macam-macam tuh, ada nitrogen, ada nitrogennya, ada oksigennya, ada CO2-nya juga. Nah, di situ sudah ada berbagai macam senyawa dan juga ada perbedaan fase, maka dia termasuk dalam jenis yang bukan zat murni. Kalau ini kalian juga pasti sudah paham konsepnya ya, kalau misalnya
susunan molekulnya itu padat, jarak antar molekulnya itu akan sangat dekat kalau fasenya padat. Kalau fasenya cair, maka bentuknya bisa tidak tetap dan sesuai dengan ruang yang dia tempati. Jarak antar molekulnya juga akan lebih jarang-jarang dibandingkan yang solid. Kemudian gas, jarak antar molekulnya itu akan saling berjauhan dan susunannya juga acak. Jadi bentuknya itu tidak bisa kita prediksi. Selanjutnya ini menjelaskan tentang jenis-jenis kondisi pada suatu perubahan fasa zat murni. Yang pertama ini adalah pada kondisi kompres atau subcool liquid. Pada kondisi awal misalnya seperti ini, ada udara 1 atm 20 derajat Celcius, kemudian kita panaskan dia, tekanannya masih tetap, tapi terjadi karena dipanasin kan berarti tekanannya pasti naik ya. Nah, tekanannya ini menjadi 100 derajat Celcius. Pada kondisi ini, maka si air ini, sorry ini bahasa Indonesia ya, si air ini sudah berubah menjadi kondisi saturated liquid. Jadi air itu kan titik didihnya 100 derajat Celcius. Pada kondisi suhunya 20, dia masih berada di kondisi subcool liquid. Kemudian kita panaskan, ketika suhunya naik 100 derajat Celcius, maka dia masuk ke dalam kondisi, memasuki kondisi saturated liquid. Setelah itu, kita masih terus panaskan dia gitu ya, sampai dia mulai mengalami perubahan ini, fase. Jadi yang tadinya airnya masih dalam kondisi liquid semua, kemudian ketika kita terus panaskan dia, lama-lama mulai terbentuk uap air di dalam wadah tersebut. Nah, uap air yang mengisi ruangan ini mengakibatkan kondisinya ini berubah dari saturated liquid menuju campuran antara saturated liquid dengan uapnya. Masih terus kita panaskan gitu ya. Nah, di kondisi ini dia akan mulai menjadi saturated vapor. Jadi jumlah air yang berada dalam fase liquid itu sudah sama dengan jumlah air yang berada dalam kondisi uapnya. Maka dia sudah memasuki kondisi saturated vapor. Kalian terus panaskan sampai air yang fasenya liquid itu sudah hilang sama sekali, semuanya tersisanya adalah uap air, maka di sini kita sudah bisa menyebutnya dalam kondisi superheated vapor. Jadi ini adalah gambaran untuk kalian mengetahui apa sih bedanya saturated, apa bedanya superheated, itu dilihat dari kondisi-kondisinya ini. Sama seperti di buku Smith-Van Ness, kalau kalian lihat di appendix-nya, di situ kan ada macam-macam ininya ya, di appendix F, itu ada 2 jenis data tuh, ada yang superheated, ada yang untuk saturated. Lanjut ke diagram pemanasan zat murni, ini pasti kalian udah pernah dapat di SMA mungkin, atau di saat fisika dasar, jadi kita ulang aja. Pada titik 1 tadi dari yang kondisi yang di atas pada suhu 20 itu masih kondisinya liquid, kemudian naik suhunya dia berubah menjadi berubah menjadi tadi mulai ada vapornya, kemudian terus dipanaskan gitu ya, tapi suhunya belum berubah, maka dia masih berada di kondisi saturated sampai titik 5 ini. Ketika masih terus kita panaskan, maka dia pasti akan naik suhunya, dan itu kita bisa sudah menganggap dia berada dalam fase superheated vapor. Ini tadi sudah dijelaskan di buku termo, ini sama grafiknya. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini dia pentingnya untuk mempelajari equation of state. Equation of states itu tadi bermacam-macam. Ada yang dalam bentuk virial, van der Waals, Redlich-Kwong, Soave, Redlich-Kwong, Peng-Robinson, generalization correlation, dan lain-lain. Kemudian ada juga thermodynamic property yang menggunakan koefisien aktivitas seperti persamaan Wilson, NRTL, Uniquark, dan Univac. Kalau kalian pernah membuka Aspen HYSYS gitu, pasti kalian akan diminta menginput. Kalian milihnya yang mana gitu, maunya yang Uniquark, Univac, virial, atau yang lain-lain. Nah, kalau kalian nantinya bekerja di industri kimia, pastinya termodinamika ini kalian nggak akan disuruh menghitung manual di atas kertas gitu ya. Pasti kalian, ataupun di Excel itu jarang, pastinya diminta untuk mengerjakan desain itu menggunakan HYSYS, menggunakan programming.
Tetapi kalian perlu paham basic-basic termodinamikanya. Karena kalau kalian nggak paham, nanti ketika programmingnya ini minta input equation of states, kalian bingung equation of states ini apa gitu. Nah, fungsinya kalau udah didesain di ISIS, nantinya adalah untuk pembangunan dari plant atau pabrik itu sendiri. Di sini yang akan kita bahas cuman beberapa persamaan aja, jadi cuma ada Van der Waals, Redlich-Kwong, Solver, Redlich-Kwong, dan Peng Robinson. Sementara untuk EOS-EOS yang lain, mungkin seperti Marguls, Van Laar, Wilson, NRTL, Uniquark, itu bisa kalian pelajari kalau kalian pengen lebih dalam lagi, ada di buku termodinamika yang ditulis oleh Pauling, jadi kalian bisa baca sendiri, tapi mungkin kalau kalian ada yang lanjut S2 ya, nanti ada termodinamika lanjut, akan mempelajari ini lebih dalam. Kalau di sini kita cukup yang tadi itu aja. Ini nanti kalian baca sendiri aja ya untuk merefresh lagi ingatan kalian. Kita lanjut ke buku aja, ke buku termo. Nah, di sini tadi ada yang namanya virial equation of states. Kalau kalian masih ingat, virial equation of states itu, dia menggunakan persamaan PV sama dengan ada nilai B, C, D, dan seterusnya. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nggak usah, dilewatin aja. Nah ini persamaan yang sering digunakan untuk virial equation. Jadi Z sama dengan PV per RT, di mana nilai Z-nya ini, kalau misalnya dia gas ideal, maka kita langsung ambil dia nilainya sama dengan 1. Tetapi kalau dia itu bukan gas ideal, maka nilai Z ini harus kita hitung dengan menggunakan persamaan 3.11, kalau yang diketahui itu adalah tekanannya. Tetapi kalau misalnya yang diketahui itu adalah volume, maka kalian harus menggunakan persamaan 3.12. Jadi persamaannya ada 3.11 dan 3.12. Jadi kalau misalnya yang 3.12 itu dia koefisien virialnya itu dibagi dengan volume, karena kan hubungan antara tekanan dan volume itu kan dia berbanding terbalik ya, jadi P sama dengan 1/V. Makanya persamaan 3.11 dan 3.12 itu dia berbeda tipenya gitu. Yang satunya dikali dengan tekanan, kalau yang 3.12 itu dibagi dengan volumenya. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal, ini dulu. 3.13 ini adalah menghitung koefisien dari 3.11 dan 3.12. Tapi ini biasa kita udah diketahui ya, jadi nilai B, C, D-nya nanti di soal pasti sudah diketahui kalau kalian latihan. Ini tadi kalau untuk ideal gas, jadi Z-nya sama dengan 1. Sehingga persamaan equation of states-nya menjadi PV sama dengan RT. Ini sudah, kita lewatin aja. Ini cuma ngulang yang ada di bab sebelumnya, bab 2. Ini contoh soalnya. Oh ini juga penting yang di halaman 76. Kalian buka dulu bukunya yang di halaman 76. Jadi kalau misalnya untuk menghitung nilai Q pada kondisi isotermal itu kan suhunya yang tetap ya, diingat lagi. Kalau untuk suhunya tetap, maka delta U dan delta H-nya itu akan sama dengan 0. Jadi tidak perlu dihitung. Kalau ada pertanyaan, hitungkan internal energi atau perubahan entalpi pada kondisi proses yang isotermal. Maka kalian bisa langsung tuliskan delta U atau delta H-nya itu sama dengan 0. Kemudian ada pertanyaan, misalnya hitunglah nilai panas yang dikeluarkan dari sistem tersebut atau panas yang dibutuhkan ketika dia prosesnya isotermal. Walaupun suhunya itu tetap, tetapi pasti tetap akan terjadi perubahan panas. Maka persamaannya bisa menggunakan persamaan R kali T ln V2 per V1, atau jika yang diketahui itu adalah tekanan, maka dia menjadi min RT ln P2 per P1.
Kemudian kalau ditanya kerjanya, W-nya, maka kalian juga bisa pakai persamaan yang di 3.23 dan 3.25 ini. Ini lihat ya, isothermal proses pada konstan T. Setelah itu di bawahnya adalah isobaric proses, yaitu pada saat pressure-nya atau tekanannya yang konstan. Kalau tekanannya konstan, maka delta U dan delta H-nya itu harus dihitung dengan menggunakan kapasitas panas pada volume konstan dan kapasitas panas pada pressure yang konstan gitu. Nah, kemudian kita lanjut, Q-nya juga bisa dihitung, W-nya juga dihitung. Selanjutnya isokorik. Isokorik itu saat volumenya konstan, maka yang nol itu adalah kerja. Jadi saat volume itu konstan, maka yang kita nolkan adalah nilai W atau nilai kerjanya. Itu terus ini kalau dia adiabatik, kalau prosesnya adiabatik berarti tidak ada perubahan Q atau delta Q sama dengan 0, tidak ada perpindahan kalor yang ada pada alat tersebut, maka persamaan yang bisa digunakan adalah persamaan 324 dan 326, itu akan menjadi T2 per T1 sama dengan P2 per P1 dikali R dibagi CP. Ini juga bisa digunakan persamaannya yang di dalam kolom ini juga bisa dipakai. Kemudian di 3.31, kalau kalian mau menghitung 3.30, 3.30B dan C, kemudian nilai gamanya gimana gitu ngitungnya. Nah, nilai gamanya bisa didapat dengan persamaan 3.31 dengan membagi nilai CP dibagi dengan nilai CV. Gimana cara menghitung CP dan CV itu ada di bab 2 yang kemarin kita bahas. Kita lanjut. Nah ini, example 3.2. Suatu udara dikompres dari kondisi awalnya tekanannya 1 bar dan suhu 25 derajat Celcius menjadi kondisi akhirnya 5 bar dan suhunya tetap 25 derajat Celcius melalui 3 proses yang ada di A dan B dan C. Untuk proses A, prosesnya adalah pemanasan pada volume konstan diikuti dengan pendinginan pada tekanan konstan. Kemudian yang B ini adalah terjadi kompresi secara isotermal, dan yang C adalah terjadi kompresi secara adiabatik diikuti dengan pendinginan pada volume konstan. Nilai CV-nya diketahui, kemudian nilai CP juga diketahui. Nilai R, mungkin kalian ada yang hafal, kalau kalian lupa ada di appendix A, di buku termodinamika ini. Kemudian di sini kan nilai CV dan CP-nya ini sudah dihitung, kemudian sudah dihitung di sini ada nilainya, saya nggak bacakan nilainya satu-satu ya. Kemudian diketahui nilai initial and final states-nya dihitung dengan menggunakan persamaan yang ada, dia menggunakan data yang ada di example 2.9. Karena temperaturnya sama pada proses awal dan pada proses akhir, maka delta U dan delta H-nya akan sama dengan 0. Untuk menjawab kondisi yang pertama, di sini kalian cukup menggunakan persamaan yang tadi ada di halaman 76. Jadi kita menggunakan, di sini menggunakan juga, karena prosesnya mirip dengan example yang ada di 2.9b, maka nilai Q dan W-nya juga sama. Kemudian untuk nilai B-nya, kayaknya ini kalian jadikan aja ya, tugas ya, ditulis ya. Example 3.2 itu tugas, sama dikumpulin hari Minggu juga. Terus example 3.3 ini dia sama sih sama example 3.2. Nanti kalau misalnya, ini kan saya juga tahu ya paket data kalian mungkin nggak terlalu banyak. Jadi sisa, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian baca sendiri example-example-nya. Nanti kalau kalian bingung,
Terus kalian lihat aja di WA, di screenshot gitu, yang ini tuh dapatnya gimana Bu, gitu ya, untuk example-example-nya. Tapi yang dikerjakan itu cuman yang example 3.2. Jadi kita bisa lanjut ke materi teori yang berikutnya gitu. Nggak kebanyakan ngebahas example. Hmm. Nah, ini aplikasi dari Virial Equation yang banyak juga digunakan adalah persamaan 3.38. Jadi untuk menghitung nilai Z, karena Z itu sama dengan PV per RT, bisa juga kita samakan dengan 1 plus BP per RT. Jadi kalau yang diketahui itu hanya satu koefisien saja, atau koefisien nilai B-nya saja, maka menghitung nilai Z itu bisa menggunakan persamaan 3.38. Tapi 3.38 ini kalau yang diketahui itu adalah pressure-nya. Tapi kalau misalnya pressure-nya tidak diketahui, yang diketahui itu adalah volume, maka gunakanlah persamaan 3.39. Nah, ini persamaan 3.40 kalau yang diketahui itu lebih dari satu koefisien virial. Kalau misalnya ada lagi koefisien D, maka di sini rumusnya jadi 1 plus B per V plus C per V kuadrat plus D per V pangkat 3 dan seterusnya. Untuk nilai A, B, C itu nanti nilai B, C, D nanti disediakan di persamaan atau di soal-soal example atau problem atau UTS kita nanti disediakan nilai B dan C-nya. Nah, ini example 3.8. Jadi disuruh kita mengetahui koefisien virial dari isopropanol uap pada suhu 200 derajat Celcius sebesar yang ada di buku ini. Kemudian disuruh menghitung nilai V dan Z untuk isopropanol pada fase uap dengan suhu 200 dan tekanannya 10 bar. Yang pertama disuruh menggunakan equation gas ideal, kemudian yang B menggunakan equation 3.38 dan yang C menggunakan equation 3.40. Langkah pertama yang kita lakukan pastikan mengkonversi suhu yang ada di satuannya Celcius menjadi satuan Kelvin. Karena satuannya ini Kelvin, kemudian tekanan yang diketahui itu adalah bar, maka carilah nilai R yang memiliki satuan bar dan juga Kelvin. Dan juga karena nilai koefisien virialnya itu ada satuannya cm pangkat 3 mol, cm pangkat 3 per mol, maka carilah R-nya tadi yang satuannya cm pangkat 3 per mol bar Kelvin, sehingga kalian nggak perlu repot untuk mengkonversi. Ini yang sering terjadi kesalahan juga ya kalau kalian UTS atau UAS, kalian menggunakan R itu tidak menyesuaikan dengan satuan dari soal yang diketahui, atau kalian tidak mengkonversi dulu suhu dan juga tekanan yang ada di soal menyesuaikan dengan nilai R yang kalian gunakan, sehingga hasilnya jadinya salah. Untuk yang A, penyelesaiannya karena diminta diasumsikan sebagai gas ideal, maka ini mudah aja, karena kalau gas ideal Z-nya sama dengan 1. Sehingga rumus yang digunakan adalah PV dikali dengan RT, maka V-nya, volumenya sama dengan RT dibagi dengan P. Didapatlah nilainya 3.934 sekian. Dan yang perlu diingat di buku Smith-Vaness ini, kalau misalnya dia koma, maka dia itu artinya ribuan. Kalau dia titik, maka itu adalah koma. Nggak cuma di buku Smith-Vaness, tapi di buku-buku yang berbahasa Inggris. Jadi kalau penulisan dalam bahasa Inggris itu, kalau koma itu mereka nulisnya titik. Kalau misalnya ribuan, dia nulisnya koma. Jadi terbalik dengan kita. Nah, di UAS Termo 2 kemarin, ada beberapa yang mendapatkan data di appendix itu kan koma, tapi dia hitung itu harusnya ribuan kan, tapi dia hitung itu sebagai sebagai angka koma gitu. Jadi yang hasilnya harusnya 62.000 sekian misalnya, dia ngitungnya jadi 62, sekian. Jadi itu yang mengurangi poin nilainya juga gitu. Jadi harus diperhatikan ya kalau misalnya tanda titik dan koma di buku-buku bahasa Inggris itu berbeda dengan tanda titik dan koma yang ada di buku bahasa Indonesia.
Selanjutnya yang B, disuruh menggunakan equation 3.38. Jadi langsung dimasukin aja, karena equation di 3.38 itu udah jelas, jadi kalian tinggal pindahkan equation-nya sehingga jadinya volume sama dengan RT per P plus B, nanti dapat hasilnya. Kemudian nilai Z-nya tinggal dimasukin aja, karena nilai V-nya, volumenya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung nilai Z dari persamaan ini, Z sama dengan PV per RT, sehingga Z sama dengan volume dibagi RT dibagi per P, gitu ya. Nanti hasilnya dapat 0,9014. Yang C, dia menggunakan equation 3.40. Untuk ini, untuk equation 3.40, penyelesaiannya diperlukan dengan proses perhitungan iterasi. Nah, iterasi ini kalau manual ya kalian kayaknya juga pasti masih ingat ya, kalau iterasi itu kita misalkan dulu nilai awalnya. Di sini kita ambil V0-nya, kemudian kita misalkan dulu, nanti kita masukkan ke persamaannya ini, nilai V0-nya berapa, kemudian dapat V1, kita ulangi lagi V1 yang tadi kita dapat, kita pakai lagi ke perhitungan berikutnya sebagai V0, sampai nilai V-nya ini didapatkan nilai yang konstan. Di sini dia cuma sampai 2 kali iterasi, jadi the second iteration-nya sudah dapat nilainya 3,495. Terus dilanjutkan lagi sampai dia konstan, dapat volumenya itu adalah 3,488 sekian. Jadi kalau pakai persamaan 3.40, maka dia akan menggunakan iterasi. Iterasi ini harusnya kalian masih ingat karena kita pakai baru-baru aja ya. Di Termo 2 juga kita pakai. Ini sedikit lagi ya kita teorinya. Terus Van der Waals equation of states. Jenis equation of states yang pertama ditemukan pada tahun 1873 oleh J.D. van der Waals. Di sini untuk mencari tekanan dia menggunakan persamaan 3.41. Jadi kalian nggak perlu hafalin rumusnya. Kalau nanti ujian kan kita pasti open book. Jadi kalau diminta van der Waals, oh berarti pakai persamaan 3.41. Kalau ditanya tekanannya pakai persamaan ini. Kalau ditanya volumenya, tinggal dirubah aja rumusnya, dipindah ruas, volumenya ke sebelah kiri, P-nya dipindah ke sebelah kanan. Terus kita lanjut ya. Ini ngelawatin aja. Untuk persamaan EOS yang lain kan ada tabelnya kalau kalian masih ingat ya. Jadi kita sebelum itu kita mengingat lagi menghitung TR dan PR. Untuk menghitung TR persamaannya menggunakan T per TC, untuk PR menggunakan persamaan P per PC. TC dan PC-nya dapat dari appendix. Kemudian omega, nilai omega juga ada di appendix. Kita langsung ke tabelnya aja. Nah ini, kalau mau menghitung persamaan van der Waals, maka kalian bisa menggunakan equation 3.49 sampai equation 3.56. Di sini ada resumenya untuk persamaan-persamaan tersebut. Jadi kalau misalnya van der Waals, nilai alfa TR-nya sama dengan 1 pastinya. Kemudian nilai tau-nya 0, E-nya 0, terus omeganya 1 per 8, kemudian ini 27 per 64, dan ZC-nya 3 per 8. Gitu juga Redlich-Kwong, SRK, dan PR. Untuk nilai persamaan SRK dan Peng-Robinson, di situ kan harus menghitung nilai omega. Nilai omega TR-nya bisa dihitung dengan persamaan ini. Untuk persamaan detailnya kalian bisa baca sendiri di halaman-halaman sebelumnya. Nanti kalau bingung bisa ditanyakan di grup. Kemudian example 3.9 ini, bentar ya, kita lihat jawabannya panjang nggak? Kita selesain dulu materinya sampai generalized correlation.
Untuk generalized correlation, jangan lupa kalau mau menghitung B0 dan B1 pakai persamaan 365 dan 366. Oke, yang kalian kerjakan 3.2 sama example 3.10 ya. Dikumpulnya karena banyak, boleh deh diperpanjang sampai hari Senin. Sampai hari Senin jam 12 siang ya, karena nambahkan tugasnya sama yang bab 3 ini lumayan banyak. Example 3.10, itu aja. Kalau 3.11 nggak usah kayaknya, karena ini udah pernah kita kerjakan juga saat kita pertemuan termodinamika tahun yang lalu. Itu bisa kalian baca-baca sendiri aja, jadi cuma ada 2 tambahan tugas, 3.2 dan 3.10. Nah, itu aja untuk bab 3. Nanti bab 3 lanjutannya kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini udah saya record juga, nanti saya edit dulu, terus baru di-upload di YouTube, baru di-share ke kalian kalau misalnya kalian mau nonton ulang. Tapi kalau kalian bingung, kalian screenshot aja, terus kalian share di grup, nggak usah takut gitu ya, langsung nanya aja di grup, supaya waktu Zoom-nya ini nggak terlalu panjang. Saya tutup kelas hari ini, nanti absennya saya bagikan di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama di end ya meetingnya. Makasih, Bu. Ya, Bu.